I'm Ridan I'm Erin. with special guest. And I'm Daddy DJ Custom. Welcome to Beyond Business. One, two, three, let's go! Oke Kak. Yeay. Oke, aman. So Kak, hari ini kita tuh lagi nongki-nongki sama influencer. Kalau ada yang tahu apa DJ Custom DJ Custom, ownernya langsung kita panggil ke sini, kita Betul ajak sekali. ngobrol di sini. dengan followers berapa? 100.000 lebih. Betul. Gila. Boleh dicek ya. Selamat datang, Bang Terima Den. kasih udah diundang, boleh ngobrol-ngobrol bareng di sini. Kita mah boleh banget. Pengennya sering-sering ya. Iya, kan tongkrongan influencer jadinya. Benar, lumayan. Nambah 1 follower pun lumayan. Tapi yang kita pengen kulik itu lebih usahanya sih ya sekarang ya. Selain pada followersnya. Nah, Kak, kalau DJ Custom ini kan dengan followers yang banyak itu pasti sebenarnya udah banyak yang tahu. Cuman kalau yang belum tahu, boleh dong ya Bang Deddy jelasin DJ Custom itu apa? Apa tuh? Tentang DJ Custom? Tentang DJ Custom. Oke, DJ Custom tuh sebenarnya basicnya itu bengkel modifikasi motor dan mobil. Nah, kita tuh bergerak di pengerjaan bodyworks, berbahan dasar fiberglass, pengecatan motor, pengecatan mobil, modifikasi kaki-kaki motor, aksesoris, dan yang berhubungan dengan modifikasi eksterior di motor dan mobil gitu. Dan DJ Custom juga sudah dipercaya juga sama kita, juga salah satu mitranya dari Astra Honda Motor, ATM besar, kemudian Kawasaki, kemudian TVS, dan alhamdulillah DJ Custom produknya juga sudah tembus kirim ke Australia, sama kirim kemarin ke Thailand gitu. Jadi alhamdulillah untuk produk-produk yang kita buat itu sudah kita kirim hampir ke mungkin skala nasional sampai ke luar negeri. Base customer kita juga nggak cuma dari dalam wilayah aja ya, nggak cuma, tapi ada juga beberapa customer yang ngirim-ngirim motornya itu dari luar pulau seperti Samarinda, Kalimantan, Bali. Niat ya Pak? Ya, untuk kirim unitnya dikerjakan di workshop DJ Custom untuk dimodifikasi gitu. Udah international shipping dan International, berbagai sudah. perusahaan ya, company ya. Kalau motor bodong ada nggak Mas? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada. Karena udah bukan itu lagi ya. Udah perusahaan-perusahaan besar. Tapi nih ya, menurut bocor alus nih ya, bocor-bocor alus yang kita terima. Dengar-dengar Sebenarnya Bang Deddy ini tuh ada alumni public relation. public relation. Public relation. Tapi kok bisa sih Bang dari alumni public relation Ya. mainnya di dunia otomotif sampai Oke. sukses sampai sekarang? Itu kok bisa Oke, sih? oke. Mungkin yang orang tahu hari ini kali ya, nggak Iya, tahu iya, proses iya. belakangnya Nah, dulu iya. gimana sih asal muasalnya. Relatednya itu nyambungnya kemana tuh? Iya. Dari public relation ke otomotif. Ini sebenarnya yang banyak orang yang nggak tahu adalah sebenarnya dulu tuh gue cuma lulusan SMP sebenarnya. Oh, Ya. fun fact, we just know. Nada Ya. bocor alus. Jadi ini baru di podcast pertama nih ngomong nih. Oh, eksklusif, eksklusif Dana. langsung di Beyond Ya. Business. Dana. Jadi sebenarnya banyak yang orang nggak tahu tuh sebenarnya gue tuh lulusan SMP asli. I see, oke. Dipaksa harus belum bisa ngelanjutin SMA karena ya harus berbagi ini sama adik-adik lah. Adik-adik juga harus sekolah kan, harus ini, jadi ya udah di umur 14 setelah lulus SMP itu gue kerja di toko aksesoris motor, waktu itu ikut om. Di situ bokap bilang waktu itu, ya udah kan lu mau nih mindset orang tua zaman dulu nih ya. Apa tuh gimana nih? Kita Kerja mindset orang tua zaman dulu adalah lu sekolah buat dapat kerjaan supaya dapat kerjaan yang bagus, kan begitu kan? Ya. Karena memang orang tua nggak menanamkan nanti buka usaha aja, nggak menanamkan itu. Mindsetnya, Pak ditawarin kerja gimana? Ya udah, ntar juga kalau SMA mau nyari kerja kan, sekarang lulus SMP juga ada nawarin kerja, ya udah kerja aja, gitu kan? Alhasil ya udah deh kerja deh, kan nanti kalau cocok lanjutin, nggak cocok ya udah lanjut sekolah lagi mungkin. Itu sempat kepending sekolah 1 tahun. Akhirnya ya udah deh, kalau gitu kerja aja deh. Sempat nyari kerjaan, lamar-lamar dulu zaman pos kota tuh, ya kan? Begitu datang nggak taunya ya gitu-gitu deh, scam MLM Oh, gitu, benar, suruh beli benar. ini bawa orang gitu kan ya, gitu. Nah akhirnya
kerja di toko aksesoris motor selama 3 tahun kebablasan, jadi nggak SMA. Kebablasan. I Sedih banget sih. Udah sempat ngelamar, udah sempat daftar sekolah STM waktu itu. Oh. Seragam sampai sekarang nggak dipakai 3 tahun. Ada ya masih tersimpan. karena masih. lanjut kerja dulu tuh. Kebablasan. Dan akhirnya setelah berjalan 3 tahun nggak ada yang abadi di tempat kerjaan, akhirnya pengen sesuatu hal yang baru. Oke. Pengen nggak gitu-gitu aja, karena kerja di toko, bangun tidur di ruko, bangun tidur di ruko, bayangin 3 tahun. Oh, Itu jadi mekanik kah? Waktu itu jualan jadi sales gitu, jadi helper gitu ya. ya helper ngelayanin cuci steam gitu. Oh, Ya gitu. Nah, tapi menarik nih Bang. Kan kalau misalnya orang tua zaman dulu mungkin ya. yang tadi bilang kamu kerja gitu kan, sekolah buat kerja gitu Iya. kan. Nah, kalau misalkan menurut point of view Bang Deddy saat ini nih, untuk orang-orang nih, mungkin yang orang tuanya masih seperti itu. Iya. Kalau dulu mungkin oke, Iya, tapi iya, karena iya. sekarang juga masih banyak nih yang orang tua yang kayak gitu. Kayak sekolah buat kerja, kuliah buat kerja, padahal nggak semuanya kerja, bisa bisnis. Betul. Nah, kalau misalkan menurut Bang Deddy, Ya. apa yang harus kita jawab ke orang tua yang seperti itu? Betul, memang sebenarnya gini ya, dengan kita menambahkan peluang selain kita nyari kerja, sebenarnya kan kita bisa juga menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri deh minimal. Sebelum kita menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Ini kita bisa mandiri, kita menjadi bisa profesional, ya tidak bergantung sama mencari kerjaan ke orang lain kan gitu ya. Jadi alhasil setelah itu resign, akhirnya masuklah 2009 saya memulai usaha saya. Saya sempat kerja dulu di 3 tahun di toko, kemudian kerja lagi, akhirnya saya sekolah ngejar paket C waktu itu. Oh, Gitu. SMA-nya. SMA-nya ngejar paket C, kemudian saya ngerasa kerja 1 tahun di Honda, sempat jadi sales motor lagi, jualan motor. Itu nyebar-nyebar yang sambil brosur. buka usaha itu? Belum. Oh, belum. Kita nyebar-nyebar brosur pinggir jalan, kalau sudah pernah lihat tuh ngasih-ngasih brosur itu sempat ngalamin. Terus akhirnya ngerasa, wah sampai kapan ini gue nih setiap briefing tiap bulan kan pasti ditanya gimana perform bulan ini. Waduh ini kalau perform gue gak oke, gue dikeluarin nih gitu kan ya. Gue kayak harus sedia payung sebelum hujan nih gitu kan. Akhirnya suka modif motor, akhirnya ada satu bengkel yang buka lowongan. Gue resign dari Honda itu. Oke. Wah lu serius? Dari yang tadi kerjanya agak bersih terus di AC terus mau kerja kotor-kotoran? Iya bang serius, gue resign. Dulu waktu itu pendapatan udah 4 lebih lah, mau 5 jutaan lebih. Waktu itu 2008, terus tiba-tiba pindah dengan gaji 50.000 sehari, jadi 1,2 juta. Itu pindah kemana tuh bang? Ke bengkel. Oh, pindah ke bengkel lagi? Ke bengkel modifikasi. Gitu, jadi helper. Jadi helper lagi. Iya, punya angsuran motor 900.000, sisa 300.000. Wow. Tapi mungkin dari situ ya skillnya makin Nah, nambah. startnya dari situ, akhirnya mulai buka usaha tuh 2009 dan 2011 itu masuk ke ngerasa, waduh gue kayak customer gue udah mau makin mindset premium nih, ketemu customer berbagai macam kalangan, kayak gue yang lulusan SMP cuma nggak nyambung gitu ngomongnya. Akhirnya itu mau mengawali gue, mah izin mau kuliah boleh nggak gitu kan, mama nggak ada dana. Dedi aja yang ini yang modalin sendiri, yang penting diizinin kuliah. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kuliah modal sendiri, dari masuk di BSI 2011 dan memilih jalan jurusan public relation. Gitu. Nah ini kenapa bisa jadi public relation? Itu kenapa bisa jadi awalnya, public relation? Karena dari guys. ya aku tuh yang orang kata pernah kursus komputer. Tapi kata-kata yang ini kursusnya bilang, lo kalau nggak lulus di sini jangan masuk manajemen informatika lo. Kata dia gitu. Jadi nanti lo yang ada pusing lo, bisnis lo nggak jalan, kuliah lo juga amburadul gitu kan ya. Iya jadi, oh iya. Karena Ke doktrin ya kayak Iya. ya udah deh nggak lulus gitu. gitu kan, karena kurikulumnya beda. Waktu itu iya. SMP di Jawa belum ada masuk pembelajaran komputer, teknologi belum masuk ke sana STM lah ya, baru kayak masuk gitu. komputer, akhirnya gue buta tuh. I see. Komputer itu seperti apa, PC itu ngejalanin seperti apa gitu kan. Sebelum masuk kuliah gue ini tuh kursus dulu, tapi akhirnya wah kursus kayaknya nggak tuntas nih karena banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Akhirnya milih jurusan public relation karena kan waktu itu kan paket ya di BSI kan. Gue pakai pilih jurusan yang sekiranya membantu proses usaha gue, dari mulai cara kita public speaking, bagaimana cara kita menjelaskan sebuah produk, bagaimana kita nge-branding sebuah perusahaan. Nah kayaknya itu ada di public relation yang
gue daftar di BSI tahun 2011 itu. Menarik. Oke. Tapi ini tuh jadi menjawab kan banyak juga orang yang berspekulasi bahwa kayak nggak usah kuliah, Ya, betul. gitu kan, buka usaha lu banyak duit gitu kan, ngapain buat tapi justru dengan berkuliah malah kuliah menambah. membantu. Banget dong. Betul. Terus makin relate dengan orang-orang, dengan customernya kan customer kita nggak semuanya lulusan SD, Nggak customer kita semuanya, nggak iya. semuanya nggak sekolah, Iya. banyak yang lulusan pendidikan tinggi dan di situ Betul. mungkin jadi salah satu Pemicu, alasan untuk upgrade diri, upgrade skill, upgrade pengetahuan, Betul. ya kan? Nggak cuma bisa bikin motor doang, ya kan? Iya. Tapi harus paham pengetahuan ilmu-ilmu lainnya, bagaimana Cara cara kita berkomunikasi, yang baik sama betul customer, sekali. bagaimana cara kita mendelegasikan tugas ke tim juga, ya kan? Bayangin dong anak umur buka usaha umur 19 tahun, terus yang di umur yang diatur tuh aki-aki umur 40 tahun, 30 tahun, ya kan? Kata orang jadul, siapa lu masih muda gitu. bocil nih ngatur-ngatur gue loh. Iya, bocil. Gue yang gaji gitu, tapi tetap aja wibawanya belum ada gitu kan. betul. Ya itu dilema banget sih waktu awal-awal ngerintis usaha gitu kan. Jadi sebenarnya kuliah itu juga related ya, nyambung ya, maksudnya Nyambung. membantunya. Nah akhirnya kalau orang tua zaman sekarang berpikiran ya udah kamu kerja, kamu kuliah buat biar dapat nyari kerjaan. Ini sih ya wajar karena mungkin orang tua kita gennya tuh gen 80-an ke sana mungkin. Boomer. Ya, tapi kalau orang tua era-era sekarang saya yakin juga ke anaknya itu kayak contoh gue sekarang udah punya anak nih gitu kan ya. Mungkin lebih ngajarin ke bagaimana dia ini skill untuk bertahan dirinya itu di dunia sosial gitu kan. Jadi nggak memaksakan lo harus nanti kerja di instansi ini A, B, C, D, apa segala macam, tapi minimal bisa nyiapkan bekal supaya bisa mandiri. Sebelum kita tiba-tiba bikin sebuah perusahaan, minimal kita mandiri dulu nih, profesional. Kita bisa menjual diri kita sendiri dulu. Ketika diri kita sudah bisa dijual, sana sini mau pakai diri kita nih secara skill dan pengetahuan dan sebagainya, upgrade kita, bikin company bikin perusahaan kita kayak butuh asisten nih, kita butuh orang bantuin nih, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Butuh tempat nih. Nah itulah upgrade perjalanan dari dunia kerja, nggak langsung ucuk-ucuk buka usaha, tapi menjadi profesional dulu aja. Menjadi profesional di bidangnya, baru nanti diperbesar dengan punya usaha gitu. Oke, berarti Karena kuncinya membangun diri sendiri dulu Betul, ya. karena kan dari situ skill, experience, kan juga Ya. relasi ya yang penting ya. Betul, itu penting banget. Makanya pentingnya bukan tentang masalah pendidikan, kan tetap penting karena kan itu jembatan kita untuk kenal dengan lebih banyak orang, berbagai macam kalangan, sifat-sifatnya, karakternya gitu kan. Kadang-kadang memang nggak sepenuhnya 100% ilmu di kita kuliah itu kita pakai di tempat kerja, di dunia usaha gitu kan. Tapi bagaimana cara kita mengenal karakter orang, menyikapi dan bergaul itu kan kepake banget dalam kita sosialisasi sehari-hari, yang pastinya akan menunjang karir dan bisnis kita ke depannya gitu. Nah, itu di situ pentingnya. Dan juga mungkin tadi saya nge-highlight dikit tentang orang tua yang ya udah lu kuliah atau sekolah biar bisa kerja. Jadi mungkin kesimpulannya daripada mencari 19 juta lapangan kerjaan, mendingan kita membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Betul ya, setidaknya kita berkurang dari 19 juta kita jadi 18 juta 999, kita udah resign dari pencari kerja. Nambah gitu. ke yang 19 juta yang membuka gitu. Iya, gitu kan kasihan juga kan. Pasti teman-teman bisa lihat lah ya, setiap tahun gelombang lulusan di setiap kampus berapa banyak, biasanya di berapa ribu mahasiswa-mahasiswa Ya, yang ribuan ya tiap tahun ya. nyari pekerjaan. Betul. Belum lagi dari kampus-kampus lain. Pada semuanya masuk ke job fair dan sebagainya. Ya kita mulai dengan satu langkah kecil untuk tidak berdesak-desakan ngelamar kerja, dengan minimal kita bisa mempekerjakan diri kita sendiri dulu deh. Dengan apa? Ya dengan skill kita. Oke. Kita punya passion apa, kita mau dalamin gitu kan. Jadi kita tidak berdesak-desakan nyari kerja, ya prepare lah untuk menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri, baru untuk orang lain gitu. Jadi dua-duanya tuh kepake ya Kak. Maksudnya kan ada orang tua tadi tuh yang gitu. Kayak lo mau sekolah atau lu buka usaha deh. Soalnya kalau lo nggak bisa sekolah, nggak benar sekolahnya, buka usaha aja. Tapi sebenarnya sekolah juga kepake buat buka usaha, yang dimana tadi sudah disebutkan kan sama Bang Dedi, dari skillnya, relasinya gitu kan. Jadi sekolahnya iya, kerjanya iya, buka usaha juga iya kan jadinya. Nah, Tiga-tiganya jadi semuanya. tiga-tiganya tuh kena semua keambil. gitu. Betul. Jadi
enaknya gitu. Makanya orang tua zaman sekarang mungkin anaknya ya sekarang yang harus ngasih pemahaman ke orang tuanya. Ya. Mah, pah, nggak semua kita kuliah itu udah dikuliahin itu langsung output yaitu kerja, cari kerja. Benar. Gue pengen ini mah buka usaha jualan baju mungkin, kemudian gue mau buka usaha jualan makanan mungkin, kan itu kan relate sama aktivitas mahasiswa-mahasiswi ya gitu kan, yang nggak terlalu makan waktu dan nggak langsung biaya ekstra, tempat dan sebagainya gitu. I see. I see. Tapi satu lagi mungkin masalah Mas, selain daripada skill tadi, ada juga yang terbentur masalah modal. Oke. Nah, Itu juga penting ya. Karena aku pun nih Kak, aku suka mikir nih. Oh my god, sekarang 19 juta lapangan kerja kan orang aja sampai berdesakan gitu. Pasti. Gue mau jadi pengusahawan. Tapi orang semua mikir, aduh nggak punya modal, nggak bisa gitu. Sementara untuk nyari modalnya aja susah. Gak jadi dong pengusahaan. Tapi ini contohnya Bang Deddy jadi, itu gimana tuh? Nah, dulu gue itu modal bengkel ini yang hari ini alhamdulillah berdiri, dulu modal 900.000. 900.000 guys. 900.000. Kalian pasti punya guys. Oke, lanjut Ya, Bang. dari mana 900.000 itu? Gue itu gaji 1,2 juta, angsuran motor 900.000 dulu. Aduh. Mikir nggak tuh gimana Iya kan? Lanjut. 900.000. Nah, gue mikir, gue mau nyales. Waktu itu ada windshield motor, visor, itu gue bikin. Jadi gue belum punya produknya, gue nyales dari toko ke toko. Dari modal angsuran itu. Ci, kok mau nggak ini gue ngeliat peluang, ini belum ada yang jual nih toko-toko nih. Akhirnya gue nyales, akhirnya dapat lah. Oke, gue pesen selusin, 2 lusin, 3 lusin, 4 lusin. Baru orderannya udah jelas, nggak minta DP. Gue korbanin tuh uang angsuran motor gue, jangan sampai ketemu bulan depan gue gagal bayar gitu kan ya. Oke. Nah, terus 900 juga gue keep. Oke, gue beli bahan-bahan, gue langsung masak. Pokoknya target seminggu beres, barang diantar, profitnya dapat, modal balik, angsuran motor dia bayar gitu kan waktu itu kan. Akhirnya dari sisa-sisa keuntungan itu barulah buat pengembangan, beli alat-alat dikit-dikit itulah awal mula di 900.000 itu. Dan mungkin kalau teman-teman berpikir harus modal gede begini, semakin kita dewasa semakin tahu bahwa banyak juga orang punya modal gede tidak bisa memutarkan uang. I see. Karena skill kita mengelola perusahaan, skill kita menjadi seorang profesional dengan ngejalanin usaha itu tuh beda-beda ya. Jadi kalau teman-teman berpikir butuh modal, oke, pertanyaannya ini kalau punya modal uang 10 juta bisa muterin nggak? Belum tentu. Belum tentu. Iya, Tapi sebelum kita punya modal gede, belajar deh mengelola diri kita dulu, mengelola sebuah perusahaan. Nanti uang itu akan datang sendiri. Gitu. Nanti uang kita mau itu tawaran capable-nya kita itu, saya mampu sama bank kayak gitu kan ya. Dulu sempat pikir gitu, tapi sekarang lebih memilih untuk tidak gitu kan ya. Dan akhirnya kalau memang bisnis kita bagus, seksi, banyak ngelirik, mau diinvest nggak, butuh sekian, gitu banyak loh istilahnya kan. Bahkan baru bukan ke situ ya. Iya, bahkan bukan cuma 2-3 digit, udah M levelnya. Banyak orang-orang begitu kita usaha kita semakin luas tuh, lu butuh ini nggak, butuh suntikan nggak? Ya udah di fase itu gitu kan ya. Kayaknya kalau kita belum deh om, nanti deh gitu kan ya. Nah, berarti jadinya tuh yang bener tadi, yang ya mungkin modalnya itu skill lo dulu gitu kan, lo-nya dulu dibangun dulu nih jadi udah jadi nih. Somebody gitu kan. Jadi kita benar-benar punya modal besar, coba deh belajar untuk mengelola sebuah usaha, belajar untuk mengelola sebuah uang kecil dulu. Uang kecil dulu ya modal tuh. Karena prinsip gue itu gini, kalau kita pengen mengelola uang miliaran rupiah, pastikan kita harus bisa pegang uang atau proyek yang nilai ratusan juta. Itu aman dulu. Ketika kita pengen pegang proyek atau uang nilai ratusan juta, belajar dulu megang proyek atau uang yang puluhan juta. Itu pastikan aman. Begitupun sampai kalau kita pengen yang puluhan juta, pastikan uang juta-jutanya kita aman dulu. Ya, sedangkan kita kadang-kadang ngurus proyek ratusan ribu, megang uang ratusan ribu aja udah kusut gitu kan. Gimana mau megang uang yang lebih besar lagi. Jadi hal yang kita pelajarin adalah sebenarnya rezeki itu sesuai dengan kapasitas kita untuk mengelolanya. Nah, gitu. Jadi pelan-pelan upgrade. Semua orang pasti pengen pegang uang miliaran, tapi upgrade pelan-pelan deh, pastikan dulu mengelola uang kecil itu aman dulu. Sehingga nanti kepercayaan besar yang datang suatu saat nanti itu adalah buah dari kepercayaan kecil yang terus dijaga terus menerus. Karena kalau misalkan langsung pegang 1 miliar nggak akan jadi apa-apa juga kan, kalau nggak punya skill apa-apa. Nggak punya skill apa-apa. Berarti intinya bukan modal ya. Ada hal-hal lainnya. Hal-hal lain lah. Modal memang membuat akselerasi kita lebih mudah. Tapi sebelum nyampe ke modal, ya kan banyak juga kan pewaris yang dititipin modal tapi juga nggak gampang juga untuk mengutarain itu modal karena
skill di dunia usaha, skill di dunia bisnis dengan nyari modal itu dua skill yang berbeda banget. Dengan memutar modal itu beda banget. Ada 3 poin yang gue pelajarin. Oke. Satu, saat kita cari uang itu skillnya beda. Kita sudah punya uang untuk bikin uang itu tetap stay, itu skillnya beda lagi. Dan poin ketiga, ketika kita sudah punya uang dan uang kita pengen dilipat gandakan lagi, itu skillnya beda lagi. Menarik. Jadi ada 3 poin. Yang gue pelajarin. Skill mencari uang, skill mempertahankan uang, dan skill melipat gandakan uang. Itu 3 step ilmu yang berbeda di setiap fasenya, gitu loh. Apa aja tadi? 3. Mencari. Ya, mencari uang, Mempertahankan. mempertahankan uang, dengan melipat gandakan uang, itu benar-benar 3 yang fase berbeda. yang berbeda banget. Nah, dan ini tuh kayaknya harus kita bahas lagi. Mungkin harus datang lagi ke sini nih. Datang lagi ke sini ya. Betul. Kita bedah lagi. Karena ini sangat menarik, harus dibedah. Betul. Dan nggak bisa cuma obrolan 1 menit 2 menit. Jadi ini penting banget buat kita semua Next tahu. video. dengan kesuksesannya DJ Custom sekarang seperti itu, kayaknya 3 poin tersebut harus kita bahas lagi. Itu penting. Cara ini, rahasia ini penting ya. Benar. Tapi nih Bang Ded, karena ini kita udah masuk ke last question nih. Oke. Sorry banget ya. Ya. Cuman pengen tahu nih point of view atau pendapat dari Bang Ded sendiri. Ya. Nah, menurut Bang Ded, semua orang itu dengan backgroundnya masing-masing ya. Semua orang itu sebenarnya bisa jadi pengusaha nggak sih? Atau sebenarnya nggak semua cocok jadi pengusaha? Oke. Jadi pada dasarnya tuh buat teman-teman yang berpikiran menjadi usaha ataupun mungkin memilih karir, dua-duanya baik. Dua-duanya oke, yang penting dijalani dengan cara yang baik dan yang benar. Karena mau usaha ataupun memilih karir, memang orang tuh ada passionnya masing-masing. Orang yang mindsetnya karir, bekerja, itu resikonya tidak mau sebesar resikonya orang usaha. Mungkin nah ini penting, penting banget. Buat saya usaha itu amanah. Nah, tidak semua orang itu bisa mengemban amanah dengan baik. Karena maksudnya itu kebanyakan orang mau buka usaha karena gue pengen profitnya gede, gue pengen untungnya gede. Tapi di sebuah keuntungan ada sisi-sisi nggak enaknya, siapa dengan ruginya. Kalau mental kita nggak terbiasa dengan mental rugi, ya orang akan mudah ganti usaha, orang akan mudah banting setir, ya kan. Nah, lu harus kuat deh. Kenapa lu harus punya usaha? Itu dipertajam lagi. Kenapa lu harus punya usaha? Bukan cuma tentang profit. Oh, tapi enggak harus cuma banyak. kayak gue mau jadi pengusaha biar kaya gitu. Apalagi kalau yang bilang gue mau jadi usaha biar keren. Sebelum keren-kerenan pahami dulu fondasinya. Gitu kan. Jadi bukan tentang masalah keren-kerenan lah. Istilahnya semua keren kok di profesinya masing-masing, yang penting dijalani dengan cara yang baik. Gitu. Kenapa lo buka usaha? Itulah Itu harus dari dipertajam. Itu harus dipertajam. Bukan cuma sekedar yang penting duitnya banyak, yang penting keren, enggak. Banyak definisi usaha yang lebih, karena kalau kita melibatkan alasan-alasan lain, nanti ketika kita dalam menjalin sebuah usaha ada badai menghantam, itu kita nggak punya alasan untuk putar balik. nice. Badai ya lewatin. Gitu misalnya. Bukan orang buka usaha ini bukan tentang seberapa banyak modal yang dia tanamin di awal, tapi seberapa mampu dia survive ketika usahanya sedang naik turun. Ya Berarti kan? jawaban dari tadi tuh bisa nggak sih semua orang jadi pengusaha? Mungkin kesimpulannya nggak bisa. Kalau versi saya ya. Oke, Gitu. nggak Jadi, semua orang nggak gitu semua orang ya. bisa gitu, karena ada, Dibalikin juga ke Tergantung. elunya gitu. iya tergantung kekuatan passionnya dia itu dan seberapa ibaratnya dia punya mimpi yang kuat gitu loh. Kalau dia mimpinya kuat pasti dia punya 1000 alasan untuk nggak nyerah. Sedangkan orang yang mimpinya nggak kuat punya 1000 alasan untuk nyerah. Nah, Gitu ya kan. thank you Bang Ded. Banyak banget Tekadnya ya. banyak banget yang tekadnya. kita dapatkan hari ini nih, perdagingan dari obrolan ini. Perdagingan daging sekali. Daging sekali, dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton di luar sana juga, rekan-rekan kita yang nonton di sana juga bisa dapat banyak daging dari obrolan ini. Iya. Karena kalau misalkan melihat dari awal sampai saat ini, dari akhir ini nih pasti banyak banget. Isinya Notes-nya solusi banyak banget. semua. Isinya Terutama- jawaban semua. Terutama dalam berbisnis. Bang Ded, Betul. thank you so much sudah Sama-sama, datang ke- thank you Bang banget. Ded, Terima thank you kasih. so much. Terima kasih kesempatannya udah diundang sharing-sharing di sini. Dan jangan lupa nanti kita ngebahas 3 poin yang tadi. Bye bye, see ya. 1, 2, 3, let's go!